Apakah kalian tahu apa itu komik dan bagaimana cara menggambarnya? Sebelum lanjut, mari kita kembangkan channel ini agar semakin bermanfaat dengan cara subscribe, klik notifikasi, like, comment, and share karena gratis tis. Semoga yang sudah sehat selalu ya, dan yang diinginkan dikabulkan olehnya. Amin. Tujuan pembelajaran per bab ini agar peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep menggambar komik. Yang kedua, menjelaskan sejarah menggambar komik. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur komik. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis gambar komik. Yang kelima, menjelaskan fungsi gambar komik. Yang keenam, menjelaskan langkah-langkah menggambar komik. Dan yang ketujuh, menggambar komik. Konsep menggambar komik. Kata komik berasal dari bahasa Inggris, yaitu komik, yang berarti segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Menurut Will Eisner, komik merupakan susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu ide yang terangkum dalam buku, yang selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah tatanan gambar dan balon kata yang berurutan dalam sebuah buku. Sejarah komik di Indonesia. Panel pada relief di Candi Borobudur atau wayang beber mempunyai karakteristik sama dengan komik. Jika kita cermati, relief yang berupa dinding batu bercerita peristiwa masa kerajaan yang hanya dapat dibaca sesuai arah jarum jam yang disebut Mapra Daksina, yang dalam bahasa Sanskerta Daksina berarti timur. Setiap pahatan relief tersebut terbagi ke dalam bentuk pembatas, semacam panel yang berisi adegan-adegan sesuai cerita yang diwakilinya dengan total 1460 panel. Penjelasan di atas adalah bukti bahwa komik di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama. Unsur-unsur komik, yang pertama adalah panel, yang kedua adalah sudut pandang, yang ketiga adalah parit, yang keempat adalah balon kata, yang kelima adalah efek visual, yang keenam adalah ilustrasi, yang ketujuh adalah ukuran gambar, yang kedelapan adalah cerita, yang kesembilan adalah splash, yang kesepuluh adalah garis gerak. Panel berfungsi sebagai petunjuk umum untuk ruang dan waktu yang berisi kejadian-kejadian utama dari cerita yang terdapat dalam komik tersebut. Yang kedua, sudut pandang atau view. Sudut pandang dalam menggambar komik sama dengan pembuatan storyboard pada film live atau film animasi yang mengarahkan mata penonton untuk melihat sebuah kejadian atau objek. Beberapa sudut pandang dalam komik yang populer dan sering dipergunakan dalam menciptakan karya-karya yang menampilkan adegan-adegan dalam panel antara lain bird eye view, high angle view, low angle view, eye level, dan frog eye. Yang keempat, balon kata. Supaya lebih komunikatif, diperlukan teks untuk menajamkan pesan yang ingin disampaikan. Teks tersebut diletakkan dalam balon kata. Penggunaan balon ucapan merupakan fungsi bahasa dari komik. Fungsi bahasa dalam dialog yang replikanya ditempatkan dalam balon merupakan ungkapan sekaligus monolog batin dari sebuah kejadian yang diilustrasikan pada panel. Secara garis besar, balon kata digolongkan ke dalam 3 bentuk, yaitu balon ucapan, balon pikiran, dan caption. Yang kelima, visual effect. Untuk mendramatisir sebuah gambar, visual effect diperlukan untuk meyakinkan para pembaca tentang suara yang ingin diberikan kepada pembaca. Yang keenam adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelasan atas suatu tujuan atau maksud tertentu secara visual. Komik merupakan kumpulan dari ilustrasi yang berurutan serta mampu menceritakan secara utuh sebuah rangkaian cerita. Tujuan
membuat ilustrasi realis adalah memberikan gambaran yang mirip dengan aslinya. Yang ketujuh, ukuran gambar. Selama ini, panel-panel yang terdapat dalam komik menampilkan gambar-gambar dalam berbagai ukuran, disesuaikan dengan kebutuhan adegan. Umumnya, ukuran gambar yang digunakan dalam panel adalah extreme long shoot, medium shoot, close up, dan extreme close up. Yang kedelapan, cerita. Dalam komik, elemen narasi menjadi bagian yang sangat penting karena unsur visual dan teks merupakan penyederhanaan serta perwujudan dari bentuk narasi yang berupa runtutan cerita sehingga dapat dimaknai maksud yang ingin disampaikan. Yang kesembilan adalah splash atau bentuk gemercak. Dalam komik, splash terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, splash halaman, yang kedua, splash panel, dan yang ketiga, splash ganda. Yang ke-10 adalah garis gerak. Garis gerak merupakan efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh komik. Gambar garis gerak divisualisasikan untuk mendramatisasi sebuah keadaan, ekspresi, ataupun pernyataan, sikap, sehingga pembaca akan lebih mengerti tentang kondisi fisik emosional tokoh yang sedang digambarkan dan membantu dalam mengekspresikan pemahaman kondisi si tokoh. Berikutnya adalah jenis-jenis komik. Jenis-jenis komik terbagi dari 4, yaitu komik strip, buku komik, komik kompilasi, dan komik web. Untuk komik strip terbagi 2. Yang pertama adalah komik strip bersambung, kemudian yang kedua adalah kartun strip. Yang berikutnya adalah media menggambar komik. Media menggambar komik adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam menggambar komik. Di antaranya, yang pertama ada bahan, ada alat, dan ada teknik. Berikutnya adalah langkah-langkah menggambar komik. Berikut ini merupakan langkah-langkah umum menggambar komik. Yang pertama, menentukan ide, gagasan, tema cerita. Yang kedua, membuat karakter tokoh utama dan tokoh pembantu dalam komik. Yang ketiga, mendeskripsikan watak ciri utama dari masing-masing karakter dalam cerita. Yang keempat, membuat alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Yang kelima, menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Simaklah contoh menggambar komik berikut ini.